Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam serial kisah orang yang soleh. Adapun sosok yang kita bicarakan adalah Imam Urwah bin Zubair. Pada episode pertama, kita mencoba membahas siapa Urwah yang lahir dari dua bibit unggul. Pada episode kedua ini, kita ingin mencoba membahas, memperbincangkan, mengupas sisi lain dari kehidupan Urwah bin Zubair, terutama dalam kegigihannya mencari ilmu. Dan juga ada satu yang unik, ini benar-benar unik. Kalau yang lain membuat rumah dari bata, dari pasir, dan dari berbagai material-material bangunan yang lainnya, sementara Imam Urwah ini mencoba membuat rumah dari batu akik. Ini kan sesuatu yang istimewa. Baik, berkaitan dengan ilmu, semua ulama sepakat pada zaman tabi'in hanya 2 orang. Sekali lagi, hanya 2 orang yang tahu persis apa itu cacat ilmu. Apa itu kelemahan dasar daripada yang namanya ilmu. Apa itu problem-problem dalam yang namanya ilmu yang sangat luas ini. Para ulama mengatakan hanya 2 orang. Yang pertama Imam Urwah bin Zubair, dan yang kedua Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Artinya 2 orang imam ini, 2 orang ulama ini, yang satu malah menjadi khalifah yang ditulis dengan tinta emas, mengetahui apa cacat ilmu yang paling substantif. Urwah mengatakan cacat ilmu ada 3. Yang pertama, cacat ilmu bagi orang yang punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan. Biasanya bagi orang yang punya jabatan, ilmu hanya akan menjadi hiasan saja. Ilmu bukan menjadi alas pijak bagaimana menjalankan kepemimpinannya. Tetapi ilmu hanya menjadi hiasan, artifisial, hanya menjadi pemantas, hanya menjadi kosmetik. Ini bahaya ilmu bagi seseorang yang punya jabatan. Nah, kemudian ilmu bagi orang yang beragama, bagi orang yang beriman, bagi orang yang alim, tidak jarang ilmu malah ditempatkan, dianggap sebagai handicap, sebagai pengganggu, sebagai hambatan, ya, sebagai penghalang untuk dia menjalankan fungsi dalam posisinya sebagai orang yang beragama. Bayangkan, karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram ada kalanya ditabrak. Itu sebuah perenungan yang cukup dalam dari Imam Urwah bin Zubair. Cacat ilmu bagi orang yang beragama, ada kalanya ilmu dianggap sebagai constraint, sebagai penghambat, sebagai handicap, sebagai barrier, sebagai jurang pembatas. Dan cacat ilmu yang ketiga, ilmu tidak jarang akhirnya hanya ditempatkan, diposisikan sebagai budak penguasa. Ilmu tidak ditempatkan sebagai pedoman,
ilmu tidak ditempatkan sebagai alasan atau pijakan dasar, ilmu tidak dijadikan sebagai sebuah payung hukum, tetapi ilmu hanya menjadi budak. Ketiga kelemahan atau cacat ilmu ini disampaikan, kata para ulama ketika itu, yang tahu hanya dua orang, Urwah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Mari kita coba lihat sampai sejauh mana kegigihan Urwah bin Zubair. Suatu ketika Urwah bin Zubair bercerita untuk bisa mendapatkan satu hadis yang utuh. Tentu saja hadis ini harus diperoleh dari orang-orang yang berasal dari kelompok muhajirin. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya orang-orang yang memang cukup lama hidup bersama Rasulullah. Untuk bisa mendapatkan keutuhan konteks hadis tadi, untuk satu hadis, Urwah bin Zubair ada kalanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Ya. Ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa bulan. Hal ini juga sama dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari untuk menentukan tingkatan hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, mutawatir dan sebagainya, ada kalanya memerlukan waktu yang berbulan-bulan. Itulah salah satu tanda kegigihan dari Urwah bin Zubair tatkala menentukan kualitas satu hadis. Kalau sekarang kita kan hanya tinggal menyimak saja. Bayangkan, dicari ke sana, oh sumbernya dari ini, dikejar. Sumbernya dari ini dikejar. Kalau orang sekarang mencari sumber emas, kalau dulu para sahabat mencari dari mana dan ada pada siapa sebuah hadis Rasulullah bisa disampaikan secara utuh. Untuk itu, makanya jangan heran kalau Imam Urwah bin Zubair ini banyak sekali berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau belajar kepada sahabat Zaid bin Sabit, belajar kepada Abu Hurairah, belajar kepada beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat Utsman, termasuk sahabat Sayyidina Ali, dan yang paling utama, dia banyak mengambil spesialis hadis-hadis yang berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu kalau tanpa Siti Aisyah kita mungkin tidak banyak mengenal hadis-hadis yang eksklusif, hadis-hadis yang tertutup. Bagaimana Rasulullah tatkala buang hajat besar, bagaimana tatkala Rasulullah tidur, bagaimana tatkala Rasulullah bangun dari tidur. Itu semua hadis-hadis yang biasanya banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu yang menjadi benang merah sampainya hadis kepada para imam dari Sayyidah Aisyah adalah melalui sahabat atau imam Urwah bin Zubair ini. Nah, secara khusus Imam Urwah bin Zubair ini sangat berteman dekat dengan putra Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bernama juga Ali. Ali bin Husain bin Ali. Beliau satu-satunya cucu atau buyut Rasulullah yang ketika itu masih hidup karena yang lain hampir habis dibunuh oleh Muawiyah CS. Nah, Ali bin Husain ini juga termasuk orang yang sangat soleh, sangat menteladani kakeknya dan datuknya. Berteman sekali, berteman dengan baik ya.
Sebelum sholat subuh, dua sahabat ini karena usianya sejaman, sering diskusi agama di belakang masjid Rasulullah SAW, di belakang Masjid Nabawi. Yang diperbincangkan tentunya tentang agama, ya. Bagaimana tentang makna terdalam dari Al-Quran, bagaimana tentang urgensi dari sebuah hadis yang mungkin cukup panjang ketika itu didiskusikan. Dan uniknya mengambil waktu qobla subuh. Ini kan keistimewaan lain. Nah, dan yang paling menjadi sorotan para tabi'in ketika itu, ada satu keunikan dari Imam Urwah ini. Beliau sengaja membuat rumah yang semua komponennya, semua bahan dasarnya dari batu akik. Nah, tentu saja ada alasan tersendiri. Tatkala ditanya, "Ya Urwah, engkau kok membuat rumah berbeda dari yang lain-lainnya?" Apa jawaban Urwah bin Zubair? "Aku ingin mencoba mensyukuri yang aku terima dari Allah. Batu akik ini merupakan batu yang melambangkan keindahan, melambangkan kesejukan, melambangkan kedamaian. Aku ingin di masa tuaku, aku tinggal mengasingkan diri dari sebuah tempat yang dingin." Kan pengaruh batu akik dingin, ya, karena dia menyerap panas, sengaja dibuat dari batu akik. Tentu saja ini menjadi perhatian orang-orang Madinah, sehingga orang-orang Madinah selalu berkunjung melihat bagaimana sebuah bangunan yang dibangun oleh Urwah bin Zubair yang terbuat dari batu akik. Dan yang terakhir, dalam episode yang kedua ini, tentu saja Urwah bin Zubair juga tidak luput daripada perlakuan-perlakuan yang keras dan zalim dari dinasti Umayyah. Beliau sebagai orang yang terkait dengan dua bibit besar, terutama Sayyidina Abu Bakar, ketika itu selalu menjadi bahan perburuan orang-orang dari dinasti Umayyah. Termasuk Urwah bin Zubair akhirnya mencoba menghindar dari kezaliman kelompok Bani Umayyah, dan alhamdulillah sampai hari tuanya beliau diselamatkan oleh Allah dari perlakuan-perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dari kelompok dinasti Umayyah. Inilah episode kedua yang dapat saya sampaikan, seorang imam besar yang mencoba membangun rumah dari batu akik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.